Shalom. Majelis mengucapkan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan warta gereja. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Persembahan, pengambilan persembahan mingguan, bulanan, dan lain-lain akan diambil majelis wilayah masing-masing setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mempersembahkan ke gereja, disediakan kotak persembahan di depan gereja sampai jam 10 pagi. Laporan persembahan Minggu 22 Agustus tahun 2021. Kantong pertama sejumlah 650.000. Kantong kedua sebesar 872.000. Kantong persembahan bulanan ada 8 sampul sebesar 1.925.000. Perpuluhan sebesar 400.000. Ibadah tanggal 17 Agustus tahun 2021 sebesar 470.000. Perjamuan kudus sebesar 1.476.000. Jumlah keseluruhan sebesar 5.793.000. Demikian warta jemaat Minggu 29 Agustus tahun 2021. Segenap umat kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom. Pagi ini kita kembali berjumpa di hari Minggu, hari yang mulia, hari di mana kita kembali diberi kesempatan untuk bersekutu bersama, merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Walau ibadah kita kali ini pun masih harus terpisah dan beribadah dari rumah masing-masing, namun kasih dan pemeliharaannya tetap bisa kita rasakan dan hayati bersama. Dan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita sebagai ucapan syukur atas cinta kasih-Nya. Umat, kami undang bangkit berdiri, kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera Kristus bagi saudara. Dan saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudaraku, Yesus adalah sumber kehidupan, kebenaran, dan kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah teladan Kristus untuk kita semua. Namun ternyata seruan pertobatan selalu diserukan di setiap minggu. Hal ini menandakan bahwa kita semua adalah ciptaan yang lemah dan yang mudah terjatuh. Kita sering mengedepankan kepentingan kita sendiri daripada kepentingan orang lain. Sehingga sudah sepantasnya lah kita untuk memohon ampun kepada Tuhan dan mohon dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu, marilah kita mengakui dosa kita, bertobat kepada Tuhan, serta memohon ampunan Tuhan dalam doa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami mengakui banyak sekali dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan selama ini. Kami yang tak sanggup melakukan hukum-hukum Tuhan untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Kiranya Bapa Surgawi sudi untuk mengampuni kami. Kami bertobat dan memohon kepadamu untuk memampukan kami hidup menjadi lebih baik, menjadi umat-Mu yang Engkau perbaharui. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, Sang Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menanggapi seruan pertobatan ini dengan kita menyanyikan nyanyian penyesalan yang diambil dari Kidung Jemaat 37A, bait pertama sampai kedua. Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku bercerai dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Umat Tuhan terkasih, Allah adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan umat-Nya larut di dalam penyesalan. Allah berkenan memberikan firman-Nya sebagai anugerah kepada setiap umat yang mau mengakui dosa-dosanya. Pada saat ini bersama kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan. Karena itu, mari terlebih dahulu kita meminta tuntunan Roh Kudus atas diri kita. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, atas kasih, rahmat, dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai bukti sembah dan syukur kami. Sebab kami percaya Tuhan bahwa seluruh kehidupan kami ini berasal daripada-Mu.
Karena itu Tuhan, pada saat ini juga pun kami menyediakan hati dan diri kami dalam ibadah ini untuk merasakan sapaan Tuhan melalui firman yang Engkau sabdakan pada saat ini. Oleh karena itu, bersabdalah bagi kami semua, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami mengerti dengan benar apa yang menjadi sabda Tuhan dan dalam sukacita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini dilandasi pada bacaan Injil Markus pasal 7 ayat pertama sampai ke-8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan 21 sampai 23. Yang demikian firman-Nya. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu yang tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Terima kasih karena pada hari ini saya masih boleh untuk melayani sebagai pelayan firman di GKJ Karangalit ini. Pada pagi hari ini tema khotbah kita yakni hidup yang sungguh beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat tadi kita sudah membaca Injil Markus, kita melihat cerita bahwa para murid Yesus dan ahli-ahli Taurat. Pada saat itu ahli-ahli Taurat menanyai Yesus karena melihat para murid Yesus makan dengan tangan yang najis. Pada saat itu, tangan yang najis itu adalah tangan yang kotor. Sesuatu yang najis itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan menurut adat istiadat leluhur bangsa Israel. Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-Mu tidak melakukan adat istiadat leluhur bangsa Israel?" Apa yang dijawab oleh Yesus? Pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka malah menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Yesus menjawabnya, "Benar nubuat Yesaya tentang mereka bahwa mereka adalah orang yang munafik, hatinya jauh dari Tuhan." Kemudian Yesus menambahkan di ayatnya yang ke-7 sampai ke-8, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat manusia." Jelas di sini Bapak Ibu bahwa Yesus sangat marah kepada mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah petinggi bait Allah, pengurus bait Allah. Namun apa yang mereka lakukan adalah tidak berpegang kepada firman Tuhan. Mereka menilai orang najis dengan tidaknya, dosa dengan tidaknya, hanya berdasar kacamata adat istiadat. Mereka tidak menilai dari kacamata firman Tuhan sendiri. Alangkah marahnya Tuhan pada saat itu, sehingga Dia berkata bahwa benar nubuat Yesaya tentang mereka bahwa mereka adalah orang yang munafik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah pada saat ini hal itu sudah tidak ada? Kita bisa lihat bahwa pada saat ini bahkan lebih banyak seperti itu dilakukan oleh kita orang-orang Kristen. Bukannya mereka itu berpatokan kepada firman Tuhan, malah mereka tidak melihat makna yang sebenarnya dari norma-norma agama yang diajarkan untuk menjadi suci, menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dari bacaan Markus tersebut, pada zaman sekarang ini, hal itu memberikan contoh kepada kita bahwa kita sebagai umat Allah jangan hanya sebatas kepercayaan saja yang dibawa, jangan hanya sebatas agama saja yang kita bawa dalam mengisi kolom KTP kita. Sering disebut itu adalah Kristen KTP. Jangan hanya sebatas berangkat ibadah saja tanpa tidak tahu makna yang sebenarnya untuk apa kita beribadah. Ibadah yang sejati itu adalah iman. Sering dari kita bicara kepada orang-orang lain, saya adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang mempunyai iman Kristen yang terbaik. Apakah hanya dengan rajin ke gereja, hanya rajin beribadah saja, itu kita bisa disebut orang yang beriman? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu bukan hanya sekedar formalitas. Iman itu bukan sekedar fantasi. Iman itu harus diterjemahkan di kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita hanya datang ke sekolah, kemudian kita memperoleh ilmu dari Bapak Ibu guru, kita pulang ke rumah, apakah ilmu yang kita dapat itu kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak semua ilmu yang kita dapatkan di sekolah itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ini berbeda dengan firman. Firman itu untuk menjadi iman kita adalah dengan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Iman itu bukan hanya sekedar ilmu saja, tetapi iman itu adalah benar-benar diterjemahkan, diaplikasikan dalam kita berkehidupan di bumi ini. Bahkan iman itu adalah penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepadanya. Menyerahkan hidup kita ini bisa kita lihat di bacaan dari kitab suci yang sering menjadi dasar pada pengumpulan persembahan di ibadah hari Minggu. Mungkin Bapak Ibu majelis sudah banyak yang mengetahui ketika melakukan persembahan, ayat bacaannya yang menjadi dasar. Kita akan bersama membaca dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita baca bersama lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini bahwa Rasul Paulus ini menasihatkan kepada kita untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab ini adalah ibadah kita yang sejati, hidup yang sungguh beribadah. Kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa manusia itu pasti akan mati. Tidak ada manusia yang akan hidup selamanya. Kita tidak ada yang tahu kita dipanggil oleh Tuhan di umur yang keberapa. Pada saat dahulu, di kitab-kitab banyak nabi-nabi hingga umur beratus-ratus tahun. Tetapi kita bisa lihat sekarang ini, rata-rata kita hidup hingga umur berapa. Tubuh kita ini terbuat dari daging. Ini daging di tubuh kita, kalau kita jatuh sakit, daging itu bisa membusuk. Kita bukan terbuat dari plastik. Kita tidak bisa untuk didaur ulang, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, selagi ada di dunia ini, beribadahlah kepada Tuhan dengan ibadah yang sejati. Bukan hanya formalitas saja. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Dunia ini adalah panggung perjuangan. Sebelum kita mati, sebelum kita meninggalkan dunia ini, ada penentuannya, yakni perjuangan kita selama di dunia ini. Efek yang akan kita lakukan saat ini akan kita rasakan setelah kematian kita. Dengan begitu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjuangan kita tadi itu tercermin dari Roma 12 ayat 1. Ini adalah salah satunya dan yang menjadi dasar. Kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berbicara mengenai persembahan sendiri, kalau pada saat zaman dahulu persembahan itu dengan mengorbankan domba, lembu, kambing, dan ternak-ternak lainnya, yang itu mengorbankan beratus-ratus, berjuta-juta liter darah dikorbankan untuk menebus dosa manusia, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu adalah persembahan yang sangat mahal yang diberikan kepada Tuhan sebagai penebusan dosa kita. Tuhan gak akan pernah mau menerima persembahan yang murah. Persembahan yang diserahkan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang murah, yang mahal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini sebagian besar, hampir semuanya persembahan dengan uang. Persembahan mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, berjuta-juta untuk perpuluhan mereka. Apakah ini yang dinamakan persembahan yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Apakah ini persembahan yang sebenarnya? Kalau ini yang Bapak Ibu katakan ini persembahan yang sebenarnya, sama saja dengan kita ketika menyerahkan persembahan, kita bilang, Tuhan saya udah kasih persembahan, ini penebusan dosa saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita bilang kepada Tuhan ini penebusan dosa saya, sama saja dengan kita bilang, Tuhan ini saya sudah bayar pajak, ini pajak saya. Itu namanya maaf, kurang ajar. Masa persembahan disebut pajak? Persembahan yang dimaksud itu bukan persembahan yang seperti itu.
Harga yang sangat mahal untuk dipersembahkan kepada Tuhan adalah tubuh kita sendiri. Pertanyaannya di sini adalah tubuh yang bagaimana yang harus dipersembahkan? Jelas tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita tadi sudah tahu bahwa setiap manusia itu pasti akan mati, akan dipanggil oleh Tuhan. Di sini mungkin banyak dari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita yang sudah kritis, sudah di ujung, sudah masuk ICU, baru memanggil pendeta. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Bahkan ada yang minta, Pak Pendeta, tolong baptis saya sekarang juga. Ini memang baik. Pendeta-pendeta pasti akan membantu pelayanan itu. Tetapi Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya hal itu dilakukan saat kita masih bisa bernafas, saat kita masih bisa bekerja, saat kita masih bisa berjalan, kita mempunyai tubuh yang sehat. Alangkah baiknya hal itu dilakukan pada saat ini. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah sekarat, kita sudah nggak bisa bergerak lagi. Hanya tinggal menghitung hari, menghitung menit, bahkan menghitung detik. Lalu apa yang mau kita persembahkan untuk Tuhan? Apa yang mau kita persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Tubuh kita ini mau dipersembahkan bagaimana? Sedangkan Rasul Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Rasul Paulus sangat cerdas. Dia tidak pernah berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang mati. Rasul Paulus minta kepada kita agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Makanya di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau mempersembahkan persembahan yang hidup, melakukan ibadah yang sejati, ini saatnya, inilah waktunya. Jangan tunda-tunda lagi ketika kita masih diberi kesempatan. Toh kita nggak akan ada yang tahu kapan kita meninggal. Ayah saya dipanggil oleh Tuhan itu pada saat tahun baru, 1 Januari 2021. Baru tahun baru kemarin. Tanggal 31 Desember, saya dengan keluarga saya masih beribadah di ibadah minggu gereja kami, di ibadah tahun baru gereja kami, sampai malam hari. Kemudian saya dengan kakak saya beres-beres, Bapak dan Ibu saya pulang terlebih dahulu, mengangkut tanaman yang dipinjam oleh gereja, kemudian kami pulang ke rumah. Bapak saya masih menggotong tanaman dari mobil, diturunkan ke rumah. Lalu pagi harinya tanggal 1 Januari 2021, Bapak saya masih makan, masih nonton TV, kemudian masih memberi makan anjing saya. Lalu sore harinya, Bapak saya sudah tidak ada. Kita bisa tahu di sini bahwa tidak akan ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan kita tidak ada lagi di dunia ini, kapan perjuangan kita itu akan selesai, kita tidak akan ada yang tahu. Karena kematian itu adalah rahasia yang ilahi, rahasia Allah, rahasia Tuhan kematian itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahkanlah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Jangan hanya sekedar kita datang ke PA saja, kita datang ikut ibadah syukur, ibadah hari Minggu, kita rajin untuk mengumpulkan persembahan, perpuluhan, bulanan, dan lain sebagainya. Tapi ibadah yang sejati ini adalah mempersembahkan hidup kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Warnai hidup kita ini dengan hati yang baik, dengan tingkah laku yang baik.
kita juga harus mewujudkan kepedulian kepada sesama kita. Terlebih di era pandemi ini, kepedulian kepada sesama kita itu terbuka sangat lebar. Pintu untuk peduli, untuk berbagi kepada sesama kita itu terbuka sangat lebar, Bapak Ibu. Tetapi di sini juga hidup dan mati itu sudah ada di depan mata kita. COVID-19 itu, hidup dan mati itu sudah ada di tangan kita, di tangan Tuhan, sudah ada di depan kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di hari ini yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya mengingatkan untuk kita semua, marilah kita selagi masih diberi kesempatan, jangan tunda-tunda lagi. Marilah kita melakukan firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Marilah kita beriman yang sungguh-sungguh. Marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Warnailah hidup kita dengan ibadah yang sejati, hidup yang sungguh beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita menghayati firman Tuhan dengan kita mengambil saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa penutup firman dan syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi yang telah memberkati, membimbing dan mengajar kami dalam kebenaran firman-Mu melalui Injil Markus 7 pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dan terang kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terkhusus, ajarkanlah dan tuntun kami Tuhan untuk menjalani hidup yang sungguh beribadah. Bukan hanya sekedar mengikuti kebaktian setiap hari Minggu, melainkan dalam kehidupan sehari-hari kami, juga mencerminkan sikap takut akan Engkau dan setia untuk menjalankan firman-Mu. Biarlah lewat ini pun nama-Mu semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini kami juga berdoa terkhusus untuk pelayanan di GKJ Karangalit ini. Meskipun saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, namun biarlah segala bentuk pelayanan kami boleh berjalan dengan baik dan lancar, bahkan kami semakin bersemangat dalam melayani Engkau. Tuhan kiranya selalu memberkati kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan ini. Berkati kami semua Tuhan, dalam kesehatan kami, Engkau berikan kesehatan kepada kami, kesehatan yang optimal, dan hati yang selalu setia memegang teguh ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga kuasa dan kasih Tuhan Yesus boleh nyata di dalam setiap pelayanan kami. Kami juga rindu Tuhan untuk setiap jiwa yang Engkau panggil menjadi pelayan-Mu di GKJ Karangalit ini. Kiranya Engkau teguhkan hati mereka agar dapat ambil bagian dalam tugas pelayanan di GKJ Karangalit ini, bahkan menjadi pelayan Allah yang setia, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Berkati pula kami yang sudah senior dalam tugas pelayanan, supaya boleh membimbing mereka, generasi penerus kami, dengan penuh kasih, hikmat, dan kebijaksanaan. Bapa yang baik, kami juga menaikkan doa syafaat ini bagi Bapak Pendeta Hananto Kusumo yang Engkau tempatkan
sebagai gembala bagi jemaat-Mu di GKJ Karangalit ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah penuh baginya, supaya ia boleh maksimal dalam tugas penggembalaannya dan firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Kuasailah hati, pikiran, tutur kata, sikap, dan tingkah laku perilaku beliau, supaya juga boleh menjadi teladan yang baik untuk kami umat-Mu di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau juga berikan kesehatan yang optimal, tubuh yang fit, segar bugar untuk beliau, bahkan juga untuk keluarganya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang akan berkati keluarganya. Biarlah juga keluarganya ikut ambil bagian dalam memotivasi Bapak Pendeta akan melakukan tugasnya dalam penggembalaan di GKJ Karangalit ini. Pada saat ini pun Tuhan, kami berdoa untuk setiap warga jemaat GKJ Karangalit ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk kami satu persatu. Pupuk dan kuatkanlah iman percaya kami akan Engkau, supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Kuasai juga hati, pikiran, tutur kata, dan sikap kami sehingga kami boleh menjadi garam dan terang untuk sesama kami. Firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami, nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Untuk mereka yang sedang sakit, khususnya karena COVID-19 maupun juga penyakit lainnya, kiranya Tuhan Yesus berkenan menumpangkan tangan-Mu untuk mereka. Biarlah kuasa darah-Mu yang mengampuni segala dosa dan mampu mentahirkan dari segala jenis sakit penyakit. Engkau berkati segala sarana dan prasarana yang mereka pergunakan untuk menyokong kesembuhan mereka. Dan bagi mereka yang sudah berada di masa pemulihan Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan dorongan kepada mereka agar bisa kembali sehat, bugar seperti sedia kala. Kami juga mendoakan warga GKJ Karangalit yang masih menempuh pendidikan dari tingkat yang paling bawah, PAUD, sampai mereka yang sudah duduk di perguruan tinggi. Kiranya Engkau yang selalu campur tangan atas diri mereka satu persatu, selalu jaga mereka dalam setiap pergaulan dan pertemanan mereka, agar selalu mencerminkan kasih-Mu bagi sesama dan tidak turut dalam dosa keduniawian. Begitupun juga dengan pendidikan mereka, ilmu yang mereka jalani, berkati mereka supaya setiap ilmu yang mereka terima dapat diserap dengan maksimal. Mampukan mereka untuk terus bersemangat dari hari ke hari, untuk terus mengejar pendidikan yang lebih baik dan maksimal, sehingga mereka dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka masing-masing, bagi kami GKJ Karangalit ini, dan bahkan untuk Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, berkati dan mudahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Engkau yang akan tempatkan mereka dalam setiap bidang yang mereka inginkan dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang akan mereka kerjakan nantinya dapat membawa sukacita dan kebahagiaan bagi diri mereka masing-masing, orang-orang di sekitar mereka, dan berkat dari Engkau akan selalu mengalir bagi mereka. Untuk mereka yang sedang mencari pendamping hidup, sertailah mereka supaya boleh mendapatkan pasangan yang seimbang, dan yang terpenting pasangan yang takut akan Tuhan, sehingga nantinya boleh menjadi keluarga yang harmonis, di mana Tuhan yang akan menjadi nahkoda bagi bahtera rumah tangga mereka. Kami pun juga berdoa untuk setiap keluarga di GKJ Karangalit ini, biarlah sukacita, damai sejahtera, dan kasih-Mu berada di antara mereka. Untuk mereka yang sedang bergumul dalam permasalahan, kiranya Tuhan ikut ambil bagian, berikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya masalah tersebut dapat selekasnya teratasi, dan nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan di tengah keluarga mereka. Bapa Pencipta alam semesta ini,
Tak lupa juga untuk para adiuswo yang ada di GKJ Karangalit ini. Kiranya Engkau berikan masa tua yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian selalu bagi mereka. Tuntun mereka untuk semakin menjalankan firman-Mu dalam setiap langkah yang mereka ambil. Lingkupi selalu mereka dalam kasih dan kuasa-Mu, sehingga kehidupan mereka di masa tuanya ini selalu mengandalkan-Mu dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Bimbinglah juga mereka untuk selalu memberikan teladan yang baik bagi penerus pelayanan, khususnya di GKJ Karangalit ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus kami, pada saat ini Tuhan, kami juga mengangkat doa untuk kota Salatiga serta bangsa dan negara tempat kami berpijak ini, bangsa Indonesia. Engkau mengetahui segala permasalahan yang ada di negara, khususnya juga kota kami tercinta ini. Berkati para pemerintah dari lingkup yang paling rendah, RT, RW, hingga yang paling tinggi Bapak Presiden kami, juga para wakilnya di gedung DPR, DPD, DPR, MPR, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau yang akan mencurahkan roh hikmah dan kebijaksanaan, supaya setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memihak pada rakyat dan demi kesejahteraan kami rakyatnya. Kiranya kuasa-Mu hadir kepada kota, bangsa, dan negara ini agar selalu menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk kami, khususnya bagi jemaat-Mu, umat Kristiani ini berada. Engkau yang akan segera mendamaikan segala bentuk permasalahan yang ada, terkhusus di masa pandemi ini. Kiranya Engkau campur tangan Tuhan dalam penanganan yang dilakukan oleh para tenaga medis demi membebaskan kota Salatiga ini, bangsa dan negara Indonesia ini dari COVID-19. Demikianlah doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan di dalam anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Engkau tahu Tuhan, satu persatu doa kami masing-masing dan segala pergumulan yang sedang kami alami. Kiranya Engkau yang akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami dan membimbing kami agar selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Dan untuk menutup doa syafaat ini, kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas firman Tuhan yang meneguhkan, menyegarkan, dan menguatkan kita, mari kita bersama mengumpulkan persembahan yang akan kita kumpulkan bersama didasarkan pada firman-Nya yang demikian. Aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita akan haturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 450 ayat pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan permintaan-Mu, sehingga ibadah minggu ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau berlimpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan minggu hirunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu di sini, dan ajari kami untuk mampukan kami juga, ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan bijaksanaan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup kami seharian. Kiranya Tuhan senantiasa bersertai dan berkati. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan melalui Saudara Anki Mulyula Putri. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami, dan boleh menerangi jalan kami, dan juga menguatkan iman kami kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri, bersama umat Tuhan segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Umat Tuhan terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing dengan tetap teguh bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita menutup ibadah minggu pagi kita ini dengan menyanyikan nyanyian penutup diambil dari PKJ 264 bait pertama sampai kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.